Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam dengan judul Toleransi di Indonesia dengan tema Agama di Indonesia, Keberagamaan dan Keharmonisan dengan anggota kelompok saya sendiri Yen Amelia, Miftahudin, Yanwar, Dandi, dan Prayoga. Indonesia dikenal sebagai negara dan keberagaman yang tinggi. Salah satunya adalah keberagaman agama. Keberagaman agama ini menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia dan tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Francianiago dengan NIM 122208885. Di sini saya akan melanjutkan di slide keempat, yaitu keragaman sebagai sunatullah. Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang berlalu-lalu dan rumit. Hal ini tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan satu hipotesis. Namun satu hal yang pasti, Islam telah membentuk Indonesia menjadi budaya yang kaya dan beragam, serta menjadi bagian integral dari identitas negara. Oke, kita lanjut ke slide kelima, yaitu dalil Al-Quran tentang keragaman. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Terima kasih. Baik, selanjutnya tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Setiap agama tentunya mengajarkan kebaikan untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Islam menekankan berbuat baik kepada semua, termasuk non-muslim, sebagaimana ajaran kebaikan dalam agama lainnya. Ajaran kebaikan dalam Islam meliputi menolong sesama, menghormati perbedaan, bersikap jujur dan amanah, menjaga lingkungan. Saya akan lanjutkan terkait dengan presentasinya, menghormati dan menghargai perbedaan agama. Islam mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sikap ini penting untuk menciptakan kedamaian dan persatuan di tengah keberagaman. Seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda satu jua. Inilah nilai atau asas yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia, yaitu bisa saling menghormati yang namanya perbedaan, entah itu perbedaan suku, agama, ataupun perbedaan dari lainnya. Lalu, di Indonesia, perdamaian beragama merupakan komoditas yang sangat penting. Kesadaran dan dedikasi seluruh anggota masyarakat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan keseimbangan ini. Melalui sikap saling toleransi dan menghargai keberagaman, kita dapat mewujudkan Indonesia yang damai, sukses, dan kohesif. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, "Lakum dinukum waliyadin", artinya untukmu agamamu dan untukmu agamaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nilai-nilai toleransi yang kita berikan dapat bermanfaat ataupun berguna. Lalu kita juga melakukan sosialisasi ataupun terkait dengan pembagian materi di sekolah SMK Indonesia Mas. Semoga nilai-nilai toleransi yang kita sampaikan di sekolah tersebut dapat disebarluaskan kembali kepada pribadi masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam presentasi ataupun masih ada kekurangan dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
buat kita untuk menjadi bersatu dan membahas jadi perbedaan itu mencakup beberapa hal. Salah satunya di antara ini perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, dan masih banyak perbedaan lainnya. Jadi peran keluarga ini adalah satu yang mengenai perbedaan. Jadi mungkin guru pertama kalian itu bukan di sekolah, tapi di orang tua ataupun keluarga itu sendiri. Kita sebagai pasangan, kalau misalnya kita menghargai perbedaan, mungkin kita bisa lebih banyak perspektif atau sudut pandang lain terkait dengan perbedaan itu sendiri. Jadi jangan hanya limit sudut pandang kita, tapi kita harus bisa. Jadi bisa lebih toleransi sama yang beda dengan kita, lebih bisa menghargai. Sangat mengedukasi bagi kita para pemuda. Jadi kita bisa belajar tentang budaya-budaya lain dan bisa bermanfaat bagi kita. Karena berbeda pendapat kita.